Hai kawan-kawan, perkenalkan nama gue Eli. Di sini aku akan ngebahas tentang salah satu animasi terkenal yaitu Upin dan Ipin. Tapi di sini aku akan ngebahas boneka dari Upin Ipinnya saja. Tapi sebelum aku memulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video baruku yang bakalan aku upload ke YouTube, teman-teman. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan serial kartun Upin dan Ipin. Kartun yang berasal dari negara tetangga Malaysia ini sangat terkenal sekali di negara kita, yaitu Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah menonton dari animasi kartun Upin dan Ipin. Namun di sini aku tidak akan ngebahas tentang animasi filmnya saja, melainkan aku akan ngebahas tentang boneka terkutuk, yaitu boneka Upin dan Ipin. Boneka ini bisa bergerak maupun berbicara dengan sendirinya dan dikirim ke rumah kalian, maka di rumah tersebut akan diteror dan juga dibunuh oleh boneka Upin Ipin tersebut. Kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di Indonesia. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri, yaitu Angga dan juga Anissa. Dan ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Andi. Nah, Andi ini masih umur 8 tahun. Kehidupan dari keluarga mereka biasa-biasa saja. Sang ayah bekerja sebagai pegawai kantoran, sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Dan Andi pun adalah anak yang normal. Dia aktif bermain seperti anak seumurannya. Andi pun suka melihat acara televisi, terutama kartun Upin dan Ipin. Tiap hari ia selalu menonton Upin dan Ipin. Bahkan ia bisa berbahasa Malaysia karena keseringan nonton Upin dan Ipin. Lalu pada suatu hari Andi sedang menonton televisi, tiba-tiba salurannya acara kuis Upin dan Ipin. Andi lalu mendaftar terhadap kuis tersebut dengan mencantumkan alamat rumahnya. Kalau beruntung ia akan mendapatkan boneka Upin dan Ipin yang limited edition. Hingga tiba pada tanggal 12 April, yaitu Andi mengikuti kuis televisi. Andi belum memberitahukan ibunya kalau ia memenangkan kuis Upin dan Ipin. Dan datanglah sebuah kulir yang menggunakan kotak berisi boneka Upin dan Ipin. Namun kulir ini aneh dan juga mencurigakan. Ia pun langsung memberikan barang tanpa berbicara sepatah kata pun. Namun itu bukan masalah bagi Andi. Yang terpenting ia sudah mendapatkan boneka Upin dan Ipin yang sangat langka dan limited edition. Banyak sekali teman-temannya yang menginginkan boneka tersebut, sehingga Andi dapat memamerkannya kepada mereka. Sebenarnya ada sedikit aneh terhadap boneka itu. Harganya 5-10 juta, namun Andi mendapatkannya secara gratis dengan menggunakan kuis di televisi. Andi lalu memberitahukan ibunya mengenai boneka yang ia dapat tersebut. Sesuai perkiraan, boneka Upin Ipin itu sangat canggih sekali. Setelah baterainya dipasang, boneka itu bisa berbicara dan merespon perkataan dari lawan bicaranya. Suaranya sangat persis seperti di filmnya. Dan lebih canggihnya lagi, boneka Upin ini bisa berjalan seperti boneka robot. Ibu Andi pertama kali lihat boneka yang sangat canggih seperti itu. Andi sangat senang dengan mainan barunya itu. Ia tidak berkeluar kamar seharian untuk bermain bersama boneka baru tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya ayah Andi baru saja pulang bekerja dan sedang makan malam bersama Anissa. Namun pada saat itu Andi tidak ikut makan bersama. Angga lalu bertanya kepada istrinya dan istrinya pun menjawab bahwa Andi sedang asik dengan mainan baru tersebut. Dan di sini Angga sedikit terkejut karena ia pernah mendengar cerita baik yang
yang didapat dari sebuah kuis di televisi. Namun belum pernah yakin sepenuhnya, Angga pun mengabaikan dan berpikir positif saja. Kemudian keesokan harinya, Angga mendapatkan pekerjaan tambahan, harus kerja lembur sampai tengah malam. Itu artinya Anissa akan tidur sendirian dan ia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun pada saat hari itu Anissa sangat gelisah ketika ia ingin tidur mendengar suara dari luar kamarnya. Bahkan terdengar suara langkah kaki juga. Suara itu berasal dari arah dapur dan Anissa tidak sedang berhalusinasi. Karena penasaran, Anissa pun memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan baru beberapa langkah Anissa berjalan, tiba-tiba terdengar peralatan dapur yang jatuh ke bawah. Anissa pun dengan cepat berjalan ke dapur untuk memeriksanya. Namun setelah sampai di dapur, tidak sempat siapapun yang ada di sana. Yang ada hanya boneka Upin Ipin yang milik Andi yang tergeletak di lantai. Anissa pun kemudian meletakkan kembali ke tempatnya dan kembali ke kamarnya. Karena sudah merasa tenang, Anissa pun akhirnya bisa tidur. Dengan setengah jam, tiba-tiba mendengar suara Upin dan Ipin. Suara itu terdengar seperti ada di sampingnya. Anissa pun terbangun karena terganggu oleh suara itu. Dan terkejutnya dia melihat ada boneka Upin dan Ipin yang berdiri tepat di depannya. Dan kedua boneka tersebut membawa pisau dapur dan wajah mereka berubah sangat menyeramkan. Anissa pun tidak tahu apa yang terjadi pada boneka Upin Ipin tersebut. Dia berusaha melarikan diri, lalu tangannya sudah diikat oleh boneka Upin. Sedangkan boneka Ipin berdiri di atasnya dengan mengatakan, "Kami akan membunuh kalian semua." Boneka itu menusuk tubuh Anissa berkali-kali dan mendorongnya hingga keluar jendela. Akhirnya Anissa pun tewas terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan 7 tusukan tersebut. Di sisi lain, Angga baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kantor dan menuju pulang ke rumah. Seperti biasa, ia pulang menggunakan mobil pribadi dan jarak antara kantor dan rumahnya sekitar 30 menit perjalanan. Di tengah perjalanan, Angga merasa tidak enak dengan mengingat ada sebuah berita yang mengabarkan suatu keluarga yang dibantai habis oleh boneka hidup. Konon katanya boneka itu didapatkan setelah mengikuti kuis misterius di televisi. Angga pun semakin khawatir dan mempercepat perjalanan. Dia beberapa kali menelepon istrinya, namun tidak juga diangkat. Dan kekhawatiran Angga benar-benar terjadi. Sesampai di rumah, Angga langsung dikejutkan yang melihat istrinya berada di luar rumah dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Terdapat banyak luka tusukan di tubuhnya dan kepalanya pun pecah setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Di sini Angga sangat shock dan masih percaya dengan apa yang terjadi. Melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa, Angga pun khawatir dengan anaknya yang masih berada di rumah. Ia langsung berlari mencari anaknya di dalam rumah. Namun sesampainya di sana, Angga melihat Andi masih hidup dan baik-baik saja. Angga pun bersyukur Andi tidak kenapa-napa. Namun setelah dilihat lebih dekat, Andi pun terlihat seperti orang yang kerasukan. Matanya terlihat menghitam dan ekspresi wajahnya juga sangat menyeramkan. Dan suaranya pun terdengar seperti orang dewasa. Dan dari tidak itunya saja, dari belakang Andi tiba-tiba muncul boneka Upin dan Ipin. Entah itu adalah robot yang dikontrol oleh seseorang atau itu adalah boneka terkutuk yang dirasuki iblis. Namun yang terpenting boneka itu sangat berbahaya yang sudah menghabisi nyawa Anissa. Dan di sini terlihat Angga sangat marah dan emosinya pun sudah tidak bisa terkontrol. Dia sangat ingin menghabisi boneka Upin Ipin tersebut. Namun tentunya bukan hal yang mudah. Bahkan besar kemungkinan Angga akan terbunuh. Boneka Upin Ipin tersebut langsung menyerang Angga dengan membawa pisau di tangan mereka. Beberapa tubuh Angga tergores dan juga tertusuk. Hingga pada akhirnya Angga menangkap boneka Ipin setelah ia sedang menusuk
tubuh Angga. Di sini kondisi Angga sangat lemah. Dia sangat lemah karena ia kehilangan banyak darah. Namun Angga berhasil menghancurkan boneka Ipin dengan tangannya sendiri dan tersisa hanya satu boneka lagi. Kemudian dari arah belakang tiba-tiba melompat dengan sangat cepat untuk menyerang Angga. Karena dengan sangat kelelahan Angga pun tidak bisa menghindari dari boneka Upin, lalu berhasil menusuk tubuh Angga dari arah belakang hingga tembus ke depan. Tubuhnya bercucuran darah, Angga langsung tewas. Entah apa yang terjadi pada Andi setelah itu, bahwa berita mengabarkan dari sekeluarga ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Anissa tertusuk selama 7 kali dan ia terjatuh dari lantai 2 rumahnya sehingga kepalanya pecah dan juga tubuhnya remuk. Dan Angga pun tewas dengan tubuh yang penuh tusukan benda tajam. Dan terakhir adalah Andi. Dikabarkan Andi tewas dengan melompat dari atap rumahnya. Tidak diketahui pelaku dari semua pembunuhan itu, karena setelah kejadian itu boneka Upin dan Ipin menghilang secara misterius dan tidak ditemukan juga kasus dari pembunuhan itu, sehingga kasus itu menjadi misteri. Nah, itulah tadi dari cerita teror Upin dan Ipin. Berhati-hatilah jika kalian dikirimi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal. Bisa saja itu adalah boneka Upin dan Ipin seperti yang ada di cerita ini. Perlu kalian ketahui bahwa cerita ini sebenarnya hanya kisah fiksi belaka dan tidak berkaitan sama sekali dengan alur cerita dari serial kartun Upin dan Ipin. Jadi seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini bertujuan untuk hiburan semata dan menambah wawasan kita semua tentang legenda yang ada di seluruh dunia. Mungkin segitu saja kawan-kawan untuk ceritanya. Terima kasih, thank you, bye-bye, dadah.